Bab 3787. Tidak menyerah sedikitpun. Teman seiman Peng, kamu jangan terlalu sombong. Hutan pagi kabut memang tempat bebas bertindak bagi semua kultivator. Tidak pernah ada yang namanya batas, dan apakah kamu ingin memulai perang antara kedua belah pihak kami? Kata Gerisu dengan marah. Katakan padamu, bahkan jika benar-benar pertempuran dimulai, kelompok kultivator biasa kami juga tidak akan takut padamu. Lalu bagaimana kalian ingin menyelesaikannya? Kata Kelvin Peng dengan ringan. Begitu saja, kami akan segera pergi dari sini dan menyerahkan area ini kepada klan iblis kalian. Sudah bolehkah dengan seperti ini? Kata Gerisu. Mau pergi? Mana mungkin begitu gampang? Kalian telah makan begitu banyak energi bintang fajar, kalian harus memuntahkannya sebelum bisa pergi. Kata Kelvin Peng sambil menyeringai dingin. Itu sama sekali tidak mungkin. Energi bintang fajar ini dikumpulkan oleh kami dengan mempertaruhkan nyawa kami. Bagaimana mungkin kami memberikannya kepada kalian secara gratis? Apakah kamu mengatakan ini karena kalian mesti ingin bertarung dengan kami? Kata Gerisu dengan wajah muram. Bertarung ya bertarung, kami klan iblis memiliki banyak orang. Kalau mau kalian menyerahkan setengah dari energi bintang fajar, atau tidak kalian semua mati di sini saja. Kelvin Peng juga menindas langkah demi langkah. Pokoknya, kami tidak akan menyerah begitu saja tanpa perlawanan. Mari kalian klan iblis menyerang kami, kedua pihak kita akan sama-sama ada yang mati ataupun terluka. Apakah kamu sudah mempertimbangkan konsekuensinya? Gerisu maju selangkah dan mengangkat dadanya, tidak rendah hati atau sombong. Kamu. Kelvin Peng sepertinya tidak bisa berkata-kata karena apa yang dikatakan pihak lain, dan di matanya, energi pembunuh melonjak. Sialan, Erikin, kemampuan akting Gerisu sangat bagus. Jika dia ditempatkan di bintang biru, dia pasti akan menjadi raja akting. Iblis Fu tidak bisa menahan diri untuk memujinya. Erikin juga tersenyum, akting Gerisu nyaring dan bertenaga, dan dia masih sepenuhnya mempertahankan harga diri dan semangat juangnya ketika menghadapi pengepungan Kelvin Peng dan klan iblis. Jika mereka tidak melihat konspirasi keduanya terlebih dahulu dan tahu bahwa semuanya palsu, mereka kemungkinan besar tidak akan percaya bahwa kedua orang ini adalah hubungan persekutuan. Tapi apa tujuan mereka berakting seperti ini? Kata Iblis Fu. Palingan untuk membiarkan semua orang memuntahkan energi bintang fajar, kita akan mengetahuinya setelah menonton. Erikin memiliki beberapa tebakan di dalam hatinya. Gerisu dan Kelvin Peng sedang berakting. Namun, ketika Bobby Liu dan yang lainnya di belakangnya melihat kedua belah pihak sedang dalam kondisi tegang, dan siap untuk terlibat dalam perang kapan saja, mereka sudah terlalu gugup. Mereka telah tinggal dengan baik sebelumnya, tetapi tiba-tiba mereka dikepung oleh klan iblis. Sebenarnya, beberapa orang juga telah curiga di dalam hati apakah ada sesuatu yang aneh. Bagaimanapun, Gerisu dan orang-orang dari lembah awan telah menjaga di luar, jadi bagaimana mereka akan dikepung oleh klan iblis dengan begitu mudah? Tetapi ketika melihat bahwa Gerisu sekarang begitu beragresif, dan bahkan lebih mempertahankan keuntungan sendiri daripada yang mereka bayangkan, berani berdiri di depan untuk menghadapi klan iblis, kecurigaan di hati semua orang tiba-tiba menghilang. Mereka bahkan sedikit khawatir karena Gerisu terlalu beragresif. Baiklah, pemimpin Su cukup tangguh, tapi aku, Kelvin Peng, juga menyukai orang yang tangguh sejak aku lahir. Kelvin Peng menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan kemudian tersenyum. Begini saja,
Kalian telah menempati area klan iblis kami ini untuk memanen energi bintang fajar, jadi kalian pasti telah mendapatkan banyak hal. Kalian cukup menyerahkan 20% energi bintang fajar kepada kami, maka aku bisa melepaskan kalian pergi. Itu tidak mungkin. Yang mungkin hanya kalian pergi dari sini dan biarkan kami pergi, atau kami akan menyerang keluar, kata Gary Su dengan dingin. Kali ini, bahkan Bobby Liu dan lainnya pun mulai berkedut di kelopak mata mereka. 20% energi bintang fajar memang banyak, mereka juga akan merasa sakit hati jika diminta untuk menyerahkannya. Namun jika dibandingkan dengan kemungkinan dimusnahkan, 20% energi bintang fajar ini sebenarnya bukan hal yang mustahil untuk dikeluarkan. Kalau begitu jangan salahkan aku karena tidak sopan. Wajah Kelvin Peng juga menjadi muram, dia melambaikan tangannya, kemudian banyak anggota klan iblis berjalan keluar dari hutan, dan mengepung ke arah kerumunan. Tunggu. Pemimpin Su, sebenarnya aku pikir itu masih bisa dibahas. Teman-teman seiman dari klan iblis, tolong jangan bertindak dulu. Melihat ini, Bobby Liu berteriak. Teman seiman Liu, apakah kamu ketakutan? Kata Gary Su dengan tidak puas. Bukan masalah takut atau tidak, tapi jika hanya demi beberapa energi bintang fajar, dan menyebabkan banyak korban di kedua belah pihak, itu benar-benar tidak layak. Aku pikir karena kita memang bersalah, kita juga bukan tidak bisa menyerahkan sebagian energi bintang fajar kepada mereka, untuk menggantikan kedamaian. Kata Bobby Liu. Pemimpin Su, kita telah berperang lama, dan kekuatan kita tidak sekuat anggota-anggota klan iblis ini. Gary Su juga mengerutkan kening, tampak ragu-ragu. Para teman seiman, bagaimana menurut kalian? Menurutku boleh juga. Menyerahkan sedikit energi bintang fajar setidaknya lebih baik daripada berperang dan saling membunuh. Semua orang dengan cepat mengungkapkan pendapat mereka, terutama orang-orang yang sudah hampir mendapatkan jumlah energi bintang fajar yang cukup. Dibandingkan dengan kemungkinan nyawa mereka terancam dalam pertempuran, lebih baik mereka menyerahkan sedikit keuntungan untuk menghindari bencana. Baiklah kalau begitu, kami bersedia memberikan 10% dari energi bintang fajar, tetapi kamu harus bersumpah terlebih dahulu dengan darah leluhur. Ini adalah permintaan terendah kami. Gary Su memandang Kelvin Peng dengan ekspresi tak berdaya, tetapi dia tertawa dingin di hatinya. Memang sama seperti yang diduga, orang-orang ini dengan mudah dipermainkan olehnya. Jika dia menunjukkan kelemahan, mereka akan menjadi curiga, tetapi jika dia bertindak tangguh, mereka akan membujuknya untuk menyerahkan sedikit keuntungan demi menjauhi bencana. Boleh juga dengan 10% energi bintang fajar, tetapi aku harus mendapatkan energinya dulu sebelum aku bersumpah, kata Kelvin Peng. Kalau tidak, jika aku sudah selesai bersumpah, bagaimana kalau kalian manusia licik ini memainkan kelicikan? Itu tidak mungkin, jika kamu tidak bersumpah, kami pasti tidak akan mengeluarkan energi bintang fajar. Kata Gary Su dengan tidak senang. Kalau begitu mari bertarung. Kelvin Peng juga mendengus dingin, tidak menyerah sedikit pun. Pemimpin Su, hanya 10% saja. Aku percaya bahwa pihak lain sebagai pangeran klan iblis, dia seharusnya tidak akan menyesalinya. Bobby Liu buru-buru berbicara lagi. Benar. Atau jika pihak lain benar-benar menyesalinya setelah kita serahkan energinya, pun tidak akan terlambat kita menyerangnya saat itu. Para kultivator juga berbicara, jelas mereka benar-benar tidak ingin bertarung. Selain itu, Gary Su sudah menurunkan persyaratannya dari 20% menjadi 10%. Ini, baiklah aku akan mendengarkan kalian.
Gary Su setuju lagi setelah mendengar bujukan para kultivator. Bobby Liu dan yang lainnya segera mulai mengeluarkan energi bintang fajar. Mereka mengembungnya di suatu tempat yang sama, dengan kecepatan yang sangat cepat seolah-olah takut pihak lain akan menyesalinya. Kakak seperguruan, apa yang harus kita lakukan? Di tengah keramaian, dua adik seperguruan dari Kailin Song mengirimkan transmisi suara kepadanya. Hanya 10%, kita serahkan dulu, lalu tunggu dan lihat apa yang akan terjadi. Kailin Song juga mengerutkan kening. Dia awalnya hanya ingin menonton keramaian, sembari mengungkap konspirasi Gary Su ini. Namun tak disangka, Gary Su bertingkah sangat tangguh, yang kemudian malah bertemu dengan klan iblis. Kailin Song juga sedikit tidak dapat menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Segera, semua orang mengeluarkan seberkas energi bintang fajar, dan kemudian mengembunnya menjadi sebuah bunga bintang fajar, yang melayang di udara. Teman seiman Peng, kamu bisa bersumpah sekarang, kata Gary Su. Bersumpah, baik. Kelvin Peng tersenyum kecil. Kelvin Peng mengangkat tangan, lalu semua orang merasakan kabur di mata mereka, dan kemudian bunga bintang fajar langsung jatuh ke tangan Kelvin Peng. 10% dari energi bintang fajar di tangan kalian sudah begitu banyak. Jika aku membunuh kalian, bukankah aku akan mendapatkan lebih banyak bunga bintang fajar? Ayo semuanya, membunuh mereka. Kelvin Peng tertawa dingin, dan kemudian mengangkat tangannya. Segera, puluhan pertapa siluman di sekitarnya bergegas menuju kerumunan. Aku sudah berkata kepada kalian semua bahwa klan iblis ini tidak dapat diandalkan, tetapi kalian tidak ingin mendengarkanku. Gary Su menoleh dan menatap semua orang dengan ekspresi kesal. Bersambung.